Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah mengantarkan kepada kita hingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka melalui Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hikmah Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita sama-sama meniti jalan takwa, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji yaitu keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensinya. Saat ini kita bisa melihat, kita juga bisa menyaksikan banyak sekali orang, pejabat, penguasa, bisnismen, artis, dan lain-lain. Mereka itu pada saat bulan Ramadan kelihatan itu sangat islami sekali. Tetapi kita melihat masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada diri mereka. Kadang-kadang mereka masih membuka aurat, masih bisa melakukan korupsi, bisa mengeluarkan kebijakan yang tidak syar'i dan lain sebagainya. Banyak juga remaji yang mereka tidak tahu menahu tentang Islam, sehingga mereka bergaul dengan sesamanya tidak syar'i. Sebetulnya ini adalah sebuah problem kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, problem integritas diri, yakni keimanan yang berpengaruh dalam diri mereka, atau problem sistem dan kontrol yang bermasalah, baik kontrol masyarakat, baik kontrol negara, bahkan yaitu mereka itu ada problem dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Padahal keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu, yang akan membangun integritas di mereka sehingga diri mereka menjadi pribadi yang kokoh atau berintegritas diri. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya iman itu adalah sumber energi atau kekuatan bagi jiwa setiap orang. Dikatakan sebagai sumber energi, sumber kekuatan karena imanlah yang memberikan kekuatan sehingga mampu mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran dan keindahan.
hidup teratur, selaras, sinergis di alam semesta ini. Dengan keimanan pula, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dapat mencegah dirinya untuk melakukan kejahatan, tercegah dirinya untuk melakukan sebuah kemungkaran, tercegah dirinya untuk melakukan sebuah kerusakan di muka bumi ini. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa atau sejarah pada masa lampau, pada masa lalu, para sahabat, misalnya sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mampu bertahan di bawah tekanan batu karang raksasa dengan terik matahari di padang pasir. Kuat imannya sungguh sangat kuat. Kita juga bisa menyaksikan dan kita bisa mengetahui bahwasanya pada masa lampau, masa lalu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lembut menjadi sangat keras, menjadi sangat tegas dan tegar saat perang Riddah. Kita juga bisa melihat bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersedia menginfakkan seluruh hartanya, bahkan membiayai sebuah peperangan atau qital di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tema kita, yaitu keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan konsekuensinya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, iman merupakan pokok ajaran yang dibawa oleh para Rasul Allah. Pokok ajaran Islam tidak boleh ada yang bengkok. Tidak boleh ada yang ragu-ragu. Tidak boleh ada dugaan atau zon. Akan tetapi pokok agama atau keimanan wajib dibangun dengan dalil ilmu dan pasti atau qat'i. Oleh karena itu, dalil keimanan terhadap malaikat juga harus qat'i atau pasti. Dan itu hanya bersumber pada Al-Quran dan hadis mutawatir saja. Seperti di dalam Al-Quran, surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan beriman pula orang-orang mukmin. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Rabb kami, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman hanya kepada Allah, dan jangan sampai salah seorang dari kita kufur kepada Allah
kufur kepada malaikat-malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada rasul-rasulnya, dan kufur kepada hari akhirat. Sebab itu adalah sejauh-jauhnya sesat. Dolalam ba'ida. Na'udzubillahi min dzalik nggih. Semoga kita semuanya dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengkaji yaitu definisi malaikat dan asal muasal malaikat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada perintah serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab. Malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata masdar al-alukah, yang berarti risalah atau misi. Kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khuliqatil malaikati min nur wa khuliqal jannu mim marij wa khuliqa minan nar." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai 20 yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kerabat muslim bahwasanya malaikat itu luar biasa. Mereka itu tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertasbih siang dan malam, terus-menerus tiada hentinya. Pertanyaannya adalah jumlah malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kepastian jumlah malaikatnya. Walaupun ada hadis sahih yang menunjukkan jumlah malaikat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Baitul Ma'mur berada di langit yang ke-7, setentang dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Kemudian apabila mereka telah keluar, maka tidak akan kembali lagi. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat yang ke-20. Sifatnya adalah selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Yang kedua adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Jadi suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Jadi tidak seperti sifat manusia ya, tidak seperti sifat jin. Kalau sifat manusia dan jin itu kan hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Kalau
malaikat itu bersih dari semuanya itu, atau suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Yang ketiga adalah selalu takut dan taat kepada Allah. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-50, kemudian surah Al-Anbiya 26 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi luar biasa. Malaikat itu takwa, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam Al-Qur'an surah ke-66 surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat malaikat adalah tidak pernah bermaksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kelima yaitu mempunyai sifat malu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sifat malaikat adalah bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa sakit terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Jadi kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak suka dengan bau yang tidak sedap, anjing dan patung. Oleh karena itu, pelajaran untuk kita semuanya bahwasanya kita kalau bisa jangan sampai kita bau tidak sedap. Apalagi mulut kita misalnya seperti itu. Karena tidak suka. Dan malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak sedap. Dan bisa terganggu kalau ada anjing, kemudian ada patung di rumah kita. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yaitu malaikat itu adalah tidak makan dan minum. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat yang ke-27 sampai 28. Kemudian sifat yang ke-8 adalah mampu merubah wujudnya, yaitu surah Maryam 16 sampai 17. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat yang 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,
maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami, kata Allah, mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi kerabat muslim, malaikat itu mampu merubah wujudnya. Kemudian sifatnya yaitu mempunyai sayap. Malaikat itu mempunyai sayap. Dalam Al-Quran, surah ke-35, surah Fatir, ayat yang pertama. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-9 adalah malaikat itu memiliki kekuatan. Sebagaimana arti dari al-malak, ya. Kekuatan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Haqqah ayat yang ke-17 dan surah Hud ayat yang ke-82. Kemudian sifat yang ke-10 yaitu malaikat itu punya kecepatan yang luar biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat yang ke-4. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai makhluk yang gaib, menurut kita tidak nyata. Menurut cara mata kita tidak melihat, makanya dikatakan makhluk gaib. Wujud malaikat tidak dapat dilihat, tidak dapat diindra, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Panca indera, alat pengenal dunia luar tubuh manusia. Kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Ada pengecualian terhadap kisah Muhammad SAW yang pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya. Penampakan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nabi dan rasul telah ditampakkan wujud malaikat yang berubah menjadi manusia. Seperti dalam kisah Ibrahim. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Siti Maryam, kemudian Nabi besar Muhammad SAW dan lainnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, berbeda dengan ajaran Kristen dan Yahudi, Nasrani Yahudi. Islam tidak mengenal istilah malaikat yang terjatuh, atau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu namanya fallen angel. Azazil yang kemudian mendapatkan julukan iblis adalah nenek moyang jin, seperti Adam nenek moyang manusia. Jin adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dari api yang tidak berasap, sedang malaikat dicipta dari nur atau cahaya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang tidak disukai malaikat. Nah, ini kerabat muslim. Jadi menurut agama kita, agama Islam, syariat Islam, ada beberapa tempat di mana para malaikat itu tidak akan mendatangi tempat rumah tersebut. Dan ada pendapat lain yang mengatakan adanya pengecualian terhadap malaikat-malaikat tertentu yang tetap akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Pendapat ini telah disampaikan oleh Ibnu Waddah, kemudian Imam Al-Khattabi, dan yang lainnya. Tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu di antara lainnya adalah yang pertama, tempat yang di dalamnya terdapat anjing, kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan keamanan, pertanian, dan berburu. Ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan seumpamanya dalam Adzab, Adzbaih dan As-Sa'id. Kemudian
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Musaqat. Siapa yang menjadikan anjing, kecuali anjing penjaga ternak, atau anjing pemburu, atau anjing penjaga tanaman, niscaya berkuranglah 1 qirot pahalanya setiap hari. Nah ini. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad bersabda, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Kemudian yang kedua, yaitu tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, yaitu yang kedua, yaitu tempat yang terdapat patung atau gambar. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rinciannya nanti akan ada kerabat muslim, yaitu biasanya kan kita kalau jualan itu kan punya alat atau punya wadah yang sering kita lihat di pajangan-pajangan itu, yang ada kepalanya, ada badannya, kemudian dikasih baju misalnya begitu. Nah, kalau bisa kerabat muslim itu dihindari, kerabat muslim, karena ada pendapat yang mengatakan itu juga tidak diperkenankan. Jadi sebaiknya kita berusaha untuk tidak ada patung dan gambar. Maksudnya adalah gambar manusia. Yang ketiga, kerabat muslim, tempat yang di dalamnya ada seseorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudara muslim lainnya. Ini kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengancam saudaranya muslim dengan benda besi atau pisau misalnya, maka orang itu dilaknat oleh malaikat, sekalipun orang itu adalah saudara kandungnya sendiri. Nah ini, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu ya, ada manusia dengan saudara kandungnya, bahkan dengan orang tua kandungan sendiri, sampai mengancam seperti itu, maka dilaknat oleh malaikat. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang malaikat tidak mau masuk dalam tempat atau rumah, yaitu tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesemuanya itu berdasarkan dalil dari hadis sahih yang dicatat oleh para imam, diantaranya adalah Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim, dan yang lainnya. Tidak sedikit nas hadis yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, dan pahala pemilik anjing akan susut atau berkurang. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun enggan untuk masuk ke rumah
Nabi Muhammad SAW sewaktu ia berjanji ingin datang ke rumahnya, dikarenakan ada seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa Jibril akan datang. Ketika waktu pertemuan itu tiba, ternyata Jibril tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Ketika Rasulullah SAW menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Kemudian aku, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah SAW pada Jibril. Jibril menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah, malaikat rahmat pun tidak akan mendampingi suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan atau memelihara anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengawasi hambanya melalui malaikatnya. Malaikat senantiasa mencatat amal manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala hari Jumat tiba, malaikat berada di setiap pintu masjid mencatat amal orang yang hadir paling awal, lalu yang datang kemudian. Jika imam naik ke mimbar, ditutuplah buku catatan tersebut, lalu mereka masuk mendengarkan nasihat atau zikir. Sahabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi keimanan kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai pesuruh untuk melaksanakan perintahnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib dan yang harus diyakini keberadaannya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat yang kedua sampai yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sahabat Muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu terdapat kata gaib, yaitu segala sesuatu yang diyakini adanya, tetapi tidak kelihatan oleh mata kita dan kepala kita, serta tidak dapat ditangkap panca indera yang lainnya. Sebagai makhluk gaib, dimensi malaikat tentu berbeda dengan dimensi manusia. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu tentang orang yang beriman kepada yang gaib. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah, dia mengatakan mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah kematian, serta adanya kebangkitan, dan semua itu adalah hal yang gaib. Sahabat Muslim yang budiman,
Iman kepada malaikat Allah merupakan salah satu dari rukun iman yang menjadi tanda seseorang itu beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kerabat muslim yang budiman, beriman kepada malaikat dapat meningkatkan pengetahuan indera manusia kepada pengetahuan yang berada di belakang benda atau materi, yang disebut dengan pengetahuan metafisika. Jadi, pengetahuan yang berada di belakang benda atau materi disebut dengan pengetahuan metafisika. Jadi, beriman kepada malaikat dapat meningkatkan pengetahuan indera manusia kepada pengetahuan yang berada di belakang benda atau materi. Namun, terkadang terjadi salah penafsiran yang mengakibatkan mereka terjerumus dalam cerita khurafat dan tahayul yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut yang tidak beralasan. Untuk menghilangkan rasa takut itu, mereka menyediakan bermacam-macam sesajian, seperti melalui upacara menanam kepala kerbau, yang diyakini dapat menyelamatkan manusia. Ini adalah syirik terhadap muslim. Oleh karena itu, dengan mengimani adanya malaikat dan hal-hal gaib lainnya, yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, jiwa manusia akan terbebas dari rasa takut yang tidak beralasan. Dari rasa takut yang tidak beralasan, khurafat dan tahayul. Kerabat muslim, iman kepada malaikat Allah menjadikan manusia berhati-hati dalam tindak tanduknya karena mereka yakin ada dan akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Iman kepada malaikat mempunyai pengaruh positif dan manfaat yang besar bagi kehidupan seseorang. Yang pertama, ini manfaat kalau kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, mengetahui keagungan, kekuatan, serta kesempurnaan kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keagungan sesuatu yang diciptakan makhluk menunjukkan keagungan yang menciptakan atau al-khaliq. Oleh karena itu, akan menambah pengagungan dan kemuliaan seorang mukmin kepada Allah, di mana Allah menciptakan para malaikat dari cahaya dan diberinya sayap-sayap. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya apa? Yaitu senantiasa istiqomah meneguhkan pendirian dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa beriman bahwa para malaikat itu mencatat semua amal perbuatannya, maka ini menjadikannya semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, sehingga ia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersabar dalam menaati Allah serta merasakan ketenangan dan kedamaian. Karena sebagai seorang mukmin, ia yakin bahwa bersamanya dalam alam yang luas ini ada ribuan malaikat yang menaati Allah dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Kemudian yang keempat, sahabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, manfaatnya apa? Iman kepada para malaikat itu, yaitu semakin bersyukur kepada Allah atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak Adam, di mana ia menjadikan sebagian dari para malaikat sebagai penjaga mereka, sahabat muslim. Jadi kita ini akan dijaga oleh para malaikat juga. Yang kelima, manfaatnya adalah waspada bahwa dunia ini adalah fana sementara dan tidak kekal, yakni ketika ia ingin malaikat maut yang suatu ketika akan diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Karena itu ia akan semakin rajin mempersiapkan diri
menghadapi hari akhir, hari kiamat, dengan beriman dan beramal soleh. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hikmah dalam kesempatan ini kita akan bacakan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah terangkan bahwasanya tidak ada ilah selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia, yang menegakkan keadilan dan disaksikan oleh para malaikat dan ahli-ahli ilmu. Tidak ada ilah selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ketahuilah bahwa siapa saja kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat jauh-jauhnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada malaikat itu karena informasi. Karena kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat. Jadi nama malaikat itu adalah informasi, sumbernya adalah dari Al-Quran. Jadi dalilnya namanya dalil sami'. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita disaksikan oleh para malaikat, maka kita juga akan semakin hati-hati dan waspada dalam hidup ini. Terus-menerus untuk semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah di dalam beragama, dalam agama Islam. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita semuanya semuanya nanti kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu bekal terbaik ini adalah sebagaimana mengkaji pada malam hari ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita literasi kita yaitu iman kepada para malaikat, keimanan kita kepada para malaikat, dan konsekuensinya. Semoga amal ibadah kita mengikuti pengajian malam hari ini, kajian umum malam hari ini, diterima sebagai amal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi ada sedikit trouble di Zoom, tapi kita bisa melanjutkan lagi. Amin, ya rabbal alamin. Bisa lancar lagi. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan diikhlaskan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Nggih. Pak Nur Hadi, Ahli Putra. Nggih, terima kasih banyak nggih sudah bergabung kembali. Tadi ada beberapa tadi. Nggih, sudah ulun rekamkan, nanti ada lanjutannya ini, mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang supaya kita semakin mantap keimanan kita kepada Allah SWT. Monggo nggih. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa iyyakum. Pamit. Semoga kita istiqomah untuk berteman lagi dengan tema-tema yang baik, tema-tema yang bagus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tutup nggih. Waalaikumsalam nggih.